Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Malam merayap kian hening dan mencekam sekali. Keadaan dalam Gua Tratap nampak lengang dan sunyi, bahkan seolah-olah dunia gaib menguasai alam raya ini. Joyokusumo membiarkan kakak kandungnya berdiri dan bangkit meninggalkannya. Dia tersenyum ketika kakaknya bersedekap memandang ke arah timur. Dan pada saat itu pula, sekonyong-konyong dunia pun berguncang. Kakak, kau tidak mau meneruskan laku topo kita. Kau benar-benar akan meninggalkan aku. Adi Joyokusumo, kuda sembraniku telah datang. Aku akan pergi. Lanjutkanlah laku prihatinmu. Barangkali suatu ketika aku akan datang menemuimu. Baiklah kakak, lakukan apa yang terbaik untukmu. Demikian pula dengan dirimu. Lakukanlah yang terbaik untukmu. Kembang Joyokusumo kemudian melompat di atas punggung Jaran Sembrani, yaitu seekor kuda api yang bisa terbang. Kembang Joyokusumo pun akhirnya melesat lenyap, bagaikan cahaya api yang melesat ke angkasa. Sementara Joyokusumo tetap bersidakap, duduk bersila di dalam Gua Tratap. Pada malam yang ketujuh, sekonyong-konyong dia mengalami dunia gaib yang tak terkira. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dunia pun makin berguncang. Joyokusumo, Joyokusumo, apa yang kau cari, Joyokusumo? Dewi, akhirnya kau datang juga. Lama sekali aku mengharapkan kehadiranmu. Joyokusumo, tidak mungkin aku mendatangi dua laki-laki sekaligus. Kau memilihku, Dewi. Joyokusumo, ayo, ikutilah aku. Kau mau datang ke istanaku? Dewi, aku sebetulnya ingin memiliki apa yang kau sampirkan di pundakmu itu. Sampur Jala Sutra. Kau menginginkan selendang ini, Joyokusumo? Dewi, terus terang, aku memang ingin membawanya. Selama aku berkecimpung dalam rimba persilatan, aku membutuhkan selendang yang kau miliki itu, Dewi. Sampur Jala Sutra ini tidak mungkin kuberikan kepada siapapun juga, kecuali kau memberikan seorang anak untukku. Oh, Dewi, kau ingin aku mengawinimu? Lupakanlah itu. Ayo, ikutilah aku. Aku ingin menunjukkan kepadamu tempat tinggal di mana selama ini aku menetap. Benarkah? Kau tidak keberatan membawaku ke tempatmu? Ayolah, ayolah, Joyokusumo. Kemudian Joyokusumo dibawa Dewi Jin ke dalam dunia perayangan. Sekonyong-konyong dia melihat suasana yang gemerlap dan amat indah. Dia seolah-olah memasuki sebuah pintu gerbang kencana. Semua pelataran, gapura, dan peralatan yang ada di tempat itu terbuat dari emas murni. Dan tempat itu amat berkilau-kilau menyilaukan matanya. Istana Dewi Jin itu terdiri dari 7 gapura. Lalu di dalam 7 gapura itulah dia mendapatkan istana yang megah dan makin gemerlap. Intan berlian dan emas permata memenuhi ruangan itu. Singgasana Dewi Jin nampak indah gemerlap, bagaikan lengkung-lengkung yang diukir begitu mewah. Semuanya terbuat dari emas murni. Dewi-dewi cantik mengelilingi tempat itu. Aroma harum menyelimuti ruangan yang ada di sana. Joyokusumo, inilah tempatku. Kau tahu, aku memimpin rakyatku harus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Untuk itulah aku tidak mungkin menyerahkan Sampur Jala Sutra ini ke dalam tanganmu sebelum aku meninggalkan rakyatku. Kalau aku sudah memiliki penggantiku, maka aku rela menyerahkan Sampur Jala Sutra ini ke dalam tanganmu. Oh, Dewi, istanamu megah sekali. Semuanya gemerlap dan menyilaukan mata.
Aku tak mampu memandangnya. Janganlah kau pandang tempatku ini dengan matamu, tetapi pandanglah dengan mata batinmu. Maka kau sesungguhnya tidak akan pernah melihat apa-apa selain melihat dirimu sendiri. Kau mengerti maksudku, Jayakusumo? Dewi, berapa banyak rakyat yang kau pimpin di sini? Mengapa tak kulihat laki-laki di sini? Semuanya perempuan. Kau ingin melihat rakyatku yang laki-laki? Iya. Kalau kau ingin melihat dan menyaksikannya, ayo, ikutilah aku. Ketika Sampur Jala Sutra dilambaikan Dewi Jin, maka terbukalah mata Jayakusumo. Dia melihat berlaksa-laksa pasukan Lampor memenuhi seluruh wilayah istana Dewi Jin. Dewi, berlaksa-laksa pasukanmu, berlaksa-laksa rakyatnya. Bagaimana kau bisa memerintah semua orang ini, Dewi? Jayakusumo, tak ada sesuatu yang mustahil di dalam hidup ini. Sekalipun alam kita berbeda, namun siapa yang bisa menghalangi tautan hati? Aku akan menyerahkan seluruh istanaku dan seluruh rakyatku kepadamu apabila kau mau senantiasa bersamaku. Dewi, aku tak mungkin hidup bersamamu di sini. Kenapa tidak mungkin, Jayakusumo? Kenapa tidak mungkin? Alammu adalah alammu, alamku adalah alamku. Alammu adalah alam perayangan yang tidak diketahui oleh umat manusia. Sedangkan aku hidup dalam duniaku sendiri, Dewi. Dunia yang penuh dengan kehidupan wajar yang tidak mungkin kau selami. Jayakusumo, katakanlah kau mau, maka kau pun bisa menyelami duniaku, dan aku pun akan bisa menyelami duniamu. Dewi, aku tak mungkin memenuhi permintaanmu. Aku tak mungkin memenuhi keinginanmu. Kalau aku senantiasa bersamamu, artinya aku harus meninggalkan alamku. Aku masih punya saudara, Kakang Kembang Jayakusumo, dan aku masih mempunyai 2 orang tua. Jadi aku tak mungkin meninggalkan mereka, Dewi. Jayakusumo, kau bisa mengajak mereka ke sini agar bersama-sama dengan kita. Jelas itu tidak mungkin, Dewi. Tidak mungkin. Aku tak mungkin mengajak mereka ke dalam duniamu. Duniamu yang nisbi, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau kau tidak mau, mengapa? Mengapa kau menemuiku, Jayakusumo? Apabila kau tidak mau hidup bersama-sama denganku, lebih baik segeralah pergi dan tinggalkan tempat ini. Jayakusumo tidak bisa berbuat apa-apa selain diam sambil memandang putri cantik jelita yang ada di depannya. Betapa sendu wajah Dewi Jin itu di depannya, seakan-akan merindukan dan mendambakan kasih sayang darinya. Gelora api asmara menyala dan membakar seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba kekuatan lain menyedot dirinya hingga dia pun menghampiri Dewi Jin yang berpakaian serba tipis. Jayakusumo, Jayakusumo, kemarilah. Untuk apa kau datang jauh-jauh kemari apabila tidak mau bersamaku? Marilah, Jayakusumo, ayo. Dewi, betapa indah tempatmu. Betapa mewah dan gemerlap tempat tidurmu. Baunya harum semerbak mewangi seharum tubuhmu. Dewi, dengan siapakah gerangan kau tinggal di tempat ini? Dengan siapakah kau berbaring di pembaringan yang indah dan mewah ini? Jayakusumo, aku tinggal seorang diri. Telah lama aku menanti seorang mempelai yang sudi menjenguk tempat tidurku. Tetapi lama sekali tak kudapatkan pengantinku itu. Semuanya tidak mampu menjamah tempat tinggalku. Hanya kaulah seorang yang dapat menjamah tempatku. Marilah Jayakusumo, marilah, mendekatlah. Dewi, kau memanggilku, kau mengajakku. Marilah
Kusumo. Ayolah mendekatlah. Jaya Kusumo, mendekatlah kemari. Aku mengharapkan kehadiranmu. Peluklah aku, Jaya Kusumo. Cumbuilah aku. Lihatlah, Jaya Kusumo, telah aku tanggalkan seluruh pakaianku. Mengapa kau diam saja, Jaya Kusumo? Mengapa kau diam saja? Marilah. Mari berbaring bersama di pembaringan ini. Marilah, Jaya Kusumo, tanggalkanlah pakaianmu. Atau aku harus membantumu menanggalkan semua pakaianmu. Dewi Maya. Jaya Kusumo, janganlah ragu-ragu mendekatiku. Ayo, marilah, mendekatlah kemari. Aku pun ingin bersamamu. Aku dambakan. Aku ingin menghabiskan waktu-waktuku bersamamu. Kemarilah, Jaya Kusumo. Mari, ku bantu menanggalkan pakaianmu. Dan mari kita berbaring bersama di tempat ini. Tempat yang telah lama dingin dan tanpa mempelai laki-laki. Sekarang kau datang, dan kau tidak boleh menyia-nyiakannya. Dewi Maya, apa yang harus kulakukan kepadamu? Biarkanlah aku menanggalkan pakaianmu. Dewi Maya, jangan Dewi. Jangan kau tanggalkan pakaianku. Jangan, Dewi. Kau adalah mempelaiku. Aku ingin menggetarkan hidupmu. Aku ingin merasakan dan menikmati getaran nafasmu. Ingin menikmati detak jantungmu yang menggemuruh. Jaya Kusumo. Dewi Maya. Jaya Kusumo, peluklah aku. Cumbuilah aku, Jaya Kusumo. Jaya Kusumo, aku mencintaimu. Cumbuilah aku, peluklah aku. Dalam perjalanan sukmanya, Jaya Kusumo mengembara sampai di istana Prayangan. Dia bertemu Dewi Maya yang amat cantik. Dewi Maya mengenakan busana serba putih dan tipis sekali. Lekuk tubuhnya yang molek nampak indah sekali. Sampur jala sutra yang ia sampirkan di bahunya selalu digunakan untuk mengipasinya. Sementara para putri jelita memenuhi ruangan di sekeliling tahtanya. Jaya Kusumo terpana menyaksikan istana Prayangan yang serba gemerlap dilapis dengan emas murni itu. Dan ketika sampur jala sutra disabetkan, maka dia pun mampu melihat berlaksa-laksa pasukan Prayangan. Kemudian sampur jala sutra disabetkan kembali, dan nampaklah pembaringan yang serba indah dengan keharuman yang amat menusuk hidung. Dewi Maya membawa Jaya Kusumo ke dalam kamar pribadinya. Jaya Kusumo, mempelaiku, kemarilah. Telah kutanggalkan seluruh pakaianku dan telah kulepas semua busanaku. Mengapa kau diam, Jaya Kusumo? Peluklah aku, cumbuilah aku. Bawalah aku berlayar ke negeri jauh, Jaya Kusumo. Aku mencintai Dewi Maya. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau harapkan dariku? Asmaramu dan kasih sayangmu. Ingin ku nikmati belayan tanganmu. Ingin ku rasakan detak jantungmu. Dan ingin ku rasakan getaran nadi darahmu. Lewat detak-detak jantungmu, Jaya Kusumo, mempelaiku. Betapa lama ku rindukan kehangatan pembaringan ini. Lama sekali pembaringan ini menjadi dingin sekali. Aku hanya sendirian, Jaya Kusumo, seorang diri dalam sunyi dan sepi. Rengkulah aku, peluklah aku, cumbuilah aku, Jaya Kusumo. Dewi Maya.
Dewi Maya tidak sabar lagi. Dia merengkuh Joyokusumo erat sekali hingga tubuh mereka berhimpitan. Mereka saling berpelukan tanpa kata-kata. Hanya desah napas dan bisikan-bisikan mesra menggelayuti dua insan itu. Dua insan dari alam yang berbeda namun menyatu dalam gairah asmara dan api cinta. Dewi Maya memejamkan matanya, melekatkan bibirnya di leher Joyokusumo. Joyokusumo menjatuhkan kepalanya tepat di bahu Dewi Maya. Mereka pun berpagut dan mengembara ke alam keindahan, alam dewangga yang penuh dengan bahasa asmara. Terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau Dewi Maya. Selamat datang sang mempelai, selamat datang di alam parayangan ini. Selamat datang sang mempelai. Terpujilah Dewi Maya, terpujilah sang Mahadewi, terpujilah kau Dewi Maya, terpujilah kau sang Mahadewi. Selamat datang sang mempelai, selamat berbahagia wahai pengantin. Puji-pujian terus disenandungkan. Para peri jelita menyenandungkan kidung-kidung cinta dan sanjungan-sanjungan bagi sang mempelai yang sedang memadu kasih. Mereka menyambut kehadiran sang mempelai dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Seluruh alam istana Dewi Maya nampak gegap gempita, dipenuhi dengan kegairahan dan sukacita besar. Setahun kemudian, maka lahirlah seorang putri cantik jelita. Perkawinan antara Joyokusumo dan Dewi Maya, perkawinan dari dua alam yang berbeda yang telah memadu menjadi satu dalam lautan asmara. Joyokusumo, di antara kita telah lahir seorang putri yang cantik jelita. Ku persembahkan anakku ini, anak kita. Inilah buah cinta kasih kita, Joyokusumo. Maya, betapa bahagia hatiku karena kau telah melahirkan anakku. Sesungguhnya kaulah ibu dari anakku, Maya. Joyokusumo, aku ingin kau memberi nama pada anak kita. Berilah dia sebuah nama. Aku akan merawat sebaik-baiknya. Nama apakah yang patut untuknya? Maya, aku ingin agar anak kita beri nama Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Iya. Indah sekali nama itu. Aku menyukainya. Ya, aku senang sekali. Dewi adalah nama yang artinya cantik jelita. Sedang Kesuma adalah nama sebuah bunga. Cinta kasih kita telah melahirkan Dewi Cinta, bunga cinta. Dewi bunga cinta yang indah, yang cantik jelita. Dialah yang kelak akan mewarisi dunia kita, duniaku dan duniamu. Dia sesungguhnya bisa hidup di antara kita, bisa hidup di dunia perayangan dan bisa hidup di dunia nyata, di dunia manusia. Maya, sudah saatnya ku tinggalkan alam perayangan ini. Aku sudah lama sekali berpisah dengan kakakku dan kedua orang tuaku. Aku ingin menemui mereka, Maya. Joyokusumo, jangan lupa, datanglah kemari. Aku akan mengebutkan sampur jala sutra ini apabila aku rindu kepadamu. Aku akan datang, Maya. Lakukanlah. Dan kalau aku rindu kepadamu, maka aku akan menjejakkan kakiku 3 kali dan menggerakkan bibirku memanggil namamu, Maya, istriku. Maka kau pun akan datang, bukan? Membawa anak kita. Iya, kakak. Kita akan senantiasa bersama. Kita akan senantiasa bersatu.
biarkanlah Sampur Jala Sutra ini senantiasa melilit pada tubuh anak kita, Dewi Kusuma. Maya, aku akan pergi. Aku akan kembali ke duniaku. Selamat tinggal, Maya. Sampai ketemu Kakang. Kakang Jaya Kusuma. Aku mencintaimu. Ingatlah dia, ciumlah dia. Dewi Kusuma anakku. Cup. Jaya Kusumo setelah mencium anaknya, kemudian bersidakap memejamkan matanya, dan Dewi Maya mengebutkan Sampur Jala Sutra. Maka Jaya Kusumo telah kembali di mulut Gua Trata. Dia duduk bersila, masih tetap memejamkan matanya. Dia telah kembali ke alam nyata, dan ketika dia muncul di permukaan Gua Trata, dia pun terkejut, karena kembang Jaya Kusumo kakak kandungnya telah berada di sana pula, membawa jaran sembrani atau kuda terbang yang berwujud api itu. Jaya Kusumo, bangunlah. Bangunlah, Adi. Ini aku kakangmu. Kakang Kembang, kau... dan jaran sembaranimu masih ada di sampingmu. Kemana sajakah kau selama ini, Kakang? Justru akulah yang harus bertanya kepadamu, Adi. Kemana saja kau selama ini? Bagaimana? Apakah perjalananmu berhasil? Apakah kau berhasil menemui Dewi Maya, Dewi Jin itu? Kakang Kembang Jaya Kusumo, aku berhasil menemuinya. Mana Sampur Jala Sutra itu, Adi? Aku belum membawanya, Kakang. Aku belum memperolehnya. Kau bohong, Adi. Tahukah kau bahwa kau duduk bersila di depan mulut gua ini selama 1 tahun? Mana mungkin kau tidak dapat? Aku yakin kau telah mendapatkan Sampur Jala Sutra itu, Adi. Kakang Kembang Jaya Kusumo, kau tidak percaya? Aku belum mendapat Sampur Jala Sutra itu, Kakang. Selendang itu masih dibawa Dewi Jin. Mana aku percaya, Adi. Kau telah mengetahui nama Dewi Maya. Artinya kau telah diserahi Sampur Jala Sutra itu. Serahkanlah selendang itu kepadaku. Kakang Kembang Jaya Kusumo, mengapa kau tidak percaya padaku, Kakang? Mengapa? Bukannya aku tidak percaya kepadamu, Jaya Kusumo. Tetapi aku yakin selama 1 tahun itulah kau bersama Dewi Maya. Kau tidur bersamanya, dan kau berhasil merebut Sampur Jala Sutra itu. Untuk apa kau prihatin selama 1 tahun? Kalau tidak berjumpa dan bermesraan dengan Dewi itu. Aku telah memegang semua rahasia itu, Jaya Kusumo. Dan kau kuminta untuk menjalaninya. Tinggal menjalaninya. Dan aku yang telah memegang kunci rahasianya. Tetapi kau tidak tahu berterima kasih kepadaku. Jaya Kusumo, ketahuilah, selama 1 tahun ini aku bersusah payah. Siapakah yang merawatmu selama 1 tahun? Mengelap keringatmu dari pagi hingga malam, menghapus dan membersihkan debu-debu yang menempel di kulitmu setiap saat. Akulah Jaya Kusumo. Akulah orangnya. Dan jaran sembrani ini menjadi saksinya. Terima kasih atas jasa-jasamu itu, Kakang. Tapi kumohon, kau sekali ini percaya kepadaku. Sampai kapankah kau tenggelam dalam ketidakpuasan, ketidakkepercayaan, dan keinginan-keinginanmu yang menggebu seperti itu? Sudah kuserahkan segala-galanya kepadamu, dan aku pun mau berkorban untukmu, Kakang. Tetapi kau seakan-akan tidak mau tahu. Aku berlaku prihatin untukmu, dan saat ini aku belum bisa membawa Sampur Jala Sutra itu kepadamu. Aku tidak percaya kepadamu, Jaya Kusumo. Kau serakah sekali.
Kau selalu merebut hak-hakku. Dan sekarang, kau tidak mau sedikit berkorban untukku. Setelah kau mendapatkan Sampur Jala Sutra, maka kau kuasai sendiri. Aku yakin Dewi Maya telah menyerahkan segala-galanya kepadamu dan menyerahkan Sampur Jala Sutra itu kepadamu. Jadi, kau benar-benar tidak percaya kepadaku, Kakang? Iya. Tidak percaya pada ucapan dan kata-kata orang yang masih berlaku prihatin di mulut Gua Tratak ini? Iya. Aku tidak percaya dengan kata-katamu, Jayakusumo. Karena aku sudah tahu siapa dirimu. Sejak dulu kau selalu merebut hak-hakku. Ingatlah. Ingatlah, Tontro. Ketika kita hidup di Kahyangan Suroloyo, bukankah kau telah merebut hak sulungku, hak kedewaanku? Kau merebut segala-galanya dariku. Kau merebut milikku, Tontro. Dan sekarang, ketika kita hidup di Mayapada ini, kau pun ternyata merebut hakku. Sejak kapan? Sejak kapan kau melupakan hal itu? Kakang Kembang Jayakusumo, masa lalu kita telah kukuburkan. Aku meninggalkan Suroloyo karena aku sayang kepadamu, Kakang. Aku membelamu sehingga kita sama-sama menitis dalam ragamu. Iya, kita telah dititipkan Sang Hyang Guru kepada Kembang Jayakusumo dan kepada Jayakusumo. Kau jangan melupakan hal itu, Kakang Mego. Kalau kau ingin mengungkit-ungkit masa lalu, kau keliru. Kau keliru, Kakang. Kau ternyata mulai pintar berkata-kata. Satu yang kuinginkan, Jayakusumo. Serahkan Sampur Jala Sutra itu ke tanganku. Cepat selesaikan urusanmu. Dan basuhlah mukamu dengan air yang telah kusediakan di sampingmu. Apakah aku tidak sayang kepadamu? Telah kusediakan kain bersih dan air di dalam belanga di sampingmu. Kau tinggal mencelupkannya dan menggerakkan kedua tanganmu dan membersihkan wajahmu agar kau segar dan sehat kembali. Dan ketika bicara dengan muka tatap muka, aku tidak ingin bicara sementara kau masih tidur. Cepatlah, Jayakusumo. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin melihat Sampur Jala Sutra itu. Cepat, bangunlah. Duh, Jagat Dewa Batara. Duh, Sang Hyang Guru, Sang Hyang Wisesa. Ampunilah aku. Telah berakhir masa semediku. Masa pertapaanku telah berakhir. Dan sekarang ini aku akan bangkit kembali. Ampunilah aku, Sang Hyang Wisesa. Kembang Jayakusumo terkejut sekali ketika periuk berisi air itu pecah berantakan. Sementara Jaran Sembrani, kuda api miliknya itu meringkih-ringkih liar dan menakutkan. Sementara Jayakusumo tetap memejamkan mata sambil bersidakap. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Pada saat itu, Kembang Jayakusumo sungguh tidak bisa mengerti dan tidak mau menerima keterangan Jayakusumo adiknya. Sebaliknya, Jayakusumo tetap tenang menghadapi kakak kandungnya yang tidak mau tahu akan dirinya. Jayakusumo tetap bersedekap. Ia tidak mau bangkit dari tempat duduknya. Dia bersila di dalam goa teratak. Adi Jayakusumo, aku benar-benar tidak mau tahu. Aku tidak akan pernah percaya dengan apa yang kau ucapkan. Aku
Aku yakin Sampur Jala Sutra sudah ada di tanganmu, tetapi kau ingin memilikinya sendiri. Bukankah demikian, Joyokusumo? Kakang Kembang Joyokusumo, aku sungguh tidak tahu mengapa begitu keras hati dan pikiranmu. Sejak dari Kayangan Suroloyo, bukankah aku mengikutimu karena aku sayang kepadamu, Kakang? Karena aku cinta kepadamu. Seluruh hak milikku pun kuserahkan kepadamu. Dan sekarang kau mengulangi peristiwa di Suroloyo, di Marcapada ini. Apa yang kau inginkan, Kakang? Pintar sekali kau bicara, Joyokusumo. Kau mengungkit-ungkit peristiwa di Suroloyo agar kau bisa menguasai selendang itu, ha? Tidak, Joyokusumo. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku ingin sekarang juga kau menyerahkan Sampur Jala Sutra itu ke dalam tanganku. Cepat serahkan kepadaku. Kakang Kembang Joyokusumo, mengapa sekeras itu hatimu, Kakang? Aku belum membawa senjata itu. Bahkan menyentuhnya, aku pun belum, Kakang. Siapa yang percaya kepadamu, Adi? Cepat serahkanlah. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, dengan terpaksa aku berebutnya dari tanganmu. Dan mungkin disinilah akhir dari pertemuan kita. Kalau kau memang berkeras hati tidak mau menyerahkan Sampur Jala Sutra, maka aku pun akan melakukan apa yang harus kuperbuat. Kakang Kembang, kau bunuh pun aku rela. Aku memang tidak membawa apa-apa, dan aku belum memperoleh apapun juga selama berada di sini. Joyokusumo, lancang sekali kau. Kau benar-benar mempermainkan aku, dan aku tidak terima. Lakukanlah apa yang terbaik untukmu, Kakang. Bila itu kau pandang baik. Joyokusumo, aku ini saudara tuamu, tetapi selalu kau permainkan. Serahkanlah selendang itu kepadaku agar tidak terjadi pertumpahan darah. Apa, Kakang? Kau ingin membunuhku? Kalau memang itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya, Adi Joyokusumo. Untuk itulah, serahkan Sampur Jala Sutra itu ke tanganku. Maka kita akan tetap bersaudara. Kita akan tetap baik seperti dulu. Apa yang lahir jahat, ia akan tetap jahat. Tetapi siapa saja yang lahir dari kebaikan, ia pun akan tumbuh menjadi baik. Tidak ada pohon yang baik membuahkan buah yang jahat. Sebuah pohon yang baik, ia pasti akan berbuah. Lalu buahnya pun bisa dimanfaatkan orang banyak. Bisa dimanfaatkan oleh burung-burung dan kelelawar. Tetapi jika pohon itu jahat, maka buah-buahnya pun buruk. Persetan! Kau benar-benar menjengkelkan aku, Joyokusumo. Dan kau menghilangkan kesabaranku. Kembang Joyokusumo tidak sabar lagi. Dia menyerang adik kandungnya bertubi-tubi, gencar sekali. Tetapi setiap jurus-jurus dan tendangannya tak satu pun mengenai sasaran. Bahkan sekali-kali dia dibuat galau. Joyokusumo bisa berkelit dengan lincah dan hebat sekali. Tubuhnya ringan dan dia nampak memiliki kekuatan jauh di atas dirinya. Cukup, Kakang. Bagus sekali, Joyokusumo. Ternyata kau mampu menghindari serangan-seranganku dengan baik. Kakang Kembang, sebelum terlambat, sekali lagi kukatakan kepadamu bahwa aku belum membawa selendang itu. Sampur Jala Sutra belum ada di tanganku, Kakang. Kalau kau ingin memintanya, duduklah sendiri di gua ini. Mari, kita duduk bersama, Kakang. Kau? Iya. Aku bicara sejujurnya. Aku bicara sebenarnya. Dan aku pun tidak minta agar kau mempercayai apa yang kukatakan. Tetapi demikianlah. Hingga saat ini aku belum berhasil membawa selendang Sampur Jala Sutra. Sampur Jala Sutra itu masih ada di tangan Dewi Maya. Kau bisa memintanya, tetapi aku belum berhasil membujuknya. Kau menipuku. Sekali lagi kukatakan kepadamu, Kakang. Aku bicara sejujurnya. Aku bicara sebenarnya. Kejujuran dan kebenaran adalah yang dipegang para kesatria dan para pendekar. Kau adalah pendekar pilih tanding, Kakang. Tak ada seorang pun yang berani melawanmu. Tetapi mengapa kini kau kehilangan jejak, kehilangan jalanmu? Sebagai seorang pendekar sejati, pantang untuk memfitnah sesamanya, Kakang. Lebih-lebih kita adalah bersaudara. Kau kakakku dan aku saudaramu.
sebelum kau meninggalkan Teratak dan sebelum kau berpamit kepadaku, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kurang beberapa hari kita bisa menemui Dewi Maya? Tetapi kau buru-buru pergi dengan kuda sembranimu, Kakang. Kakang, sadarlah. Jangan kau mengeraskan hati, Kakang. Kau memuakkan, kau menjengkelkan hatiku, Joyokusumo. Kau menipuku. Karena kau tidak pernah mendengarkan kata-kataku, mulai hari ini, aku tidak akan pernah bicara kepadamu. Joyokusumo kembali bersila di pelataran Goa Teratak. Sebaliknya, Kembang Joyokusumo memandangnya dengan mata mendelik. Dia kesal sekali menghadapi adiknya yang dianggap keras kepala dan membuat kesal hatinya. Kau benar-benar tidak bisa bersahabat, Joyokusumo. Kau melecehkan aku. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, dan apabila benar-benar Sampur Jala Sutra belum ada di tanganmu, baiklah. Selamat tinggal, Joyokusumo. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Sembrani, ayo pergi dari sini. Hup! Kembang Joyokusumo segera melompat di atas punggung Jaran Sembrani atau kuda api terbang itu. Maka dalam waktu sekejap, Jaran Sembrani itu pun melesat bagaikan sinar api yang melayang jauh ke angkasa. Dan mulai saat itulah Kembang Joyokusumo tidak pernah menemui lagi adiknya yang ada di pelataran Goa Teratak. Kisahnya menarik sekali, Eyang Mondoroko. Iya, memang Serat Mego Tontro itu perlu dipelajari oleh pemimpin-pemimpin yang ingin gulawentah rakyatnya dengan baik. Kembang Joyokusumo adalah titisan Betoro Mego, sedang Joyokusumo adalah titisan Betoro Tontro. Betoro Tontro sepanjang hidupnya tetap mengalah. Banyak suri toladan yang diberikan Joyokusumo kepadaku, Eyang. Mengapa serat ini berakhir pada perpisahan mereka? Lalu di mana lanjutannya, Eyang? Aku sendiri tidak tahu, cucuku. Serat Mego Tontro yang Eyang miliki ya hanya ini. Mungkin akhir dari persahabatan dan persaudaraan mereka hanya sampai di situ. Artinya kita bisa mencerna, kita bisa merenungkan, dan kita bisa menghubung-hubungkan. Mengapa perpisahan itu tidak diakhiri dengan pertumpahan darah? Nah, disinilah hakikat dan marifatnya. Bahwa kita boleh berselisih paham, kita boleh saling bertengkar, tetapi kita tidak boleh saling menumpahkan darah. Eyang benar. Penilaian Eyang terhadap Serat Mego Tontro ini benar sekali. Ya, kita memang boleh berkelahi, bertengkar, saling cakar-cakaran, dan saling gigit. Tetapi kita tidak boleh saling membunuh. Tepat sekali, Eyang. Aku setuju terhadap apa yang Eyang katakan. Sekarang kau bisa melakukannya, Ger. Anak-anakmu, istri-istrimu, dan semua para abdimu bisa kau pimpin sebaik-baiknya. Serat Mego Tontro ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya adalah bagaimana kau mempraktekannya dalam hidupmu. Aku berjanji, Eyang. Saya berjanji, Mataram akan kupegang sebaik-baiknya, tidak pula kulepaskan. Sang Prabu menggulung gulungan rontal itu, lalu memasukkannya ke dalam bumbung. Adipati Mondoroko bangga sekali bersama Sang Prabu. Mereka saling tersenyum dan menikmati sisa-sisa malam hingga pagi hari dengan membaca serat-serat lama yang ada di rumah Eyang Mondoroko. Sementara itu, Pangeran Puger yang telah memiliki kekuasaan dan telah mendapat kepercayaan dari Sang Prabu mulai melangkah lebih jauh bersama Patih Tondonegoro dan Patih Gending.
Apapun yang terjadi, sekarang ini Demak Bintoro ada dalam kekuasaan pangeran sepenuhnya. Piagam itu telah berada dalam genggaman Kanjeng Pangeran. Mau hitam atau putih, semua itu ada di tangan Kanjeng Pangeran Puger. Aku ingin agar Jepara menjadi pelabuhan yang besar, Paman Gending. Dengan memperbesar pelabuhan Jepara, artinya upeti yang masuk, pajak-pajak pun akan mengalir deras. Nah, dengan uang yang masuk dalam kas kadipaten ini, maka kita akan bisa menegakkan Kadipaten Demak. Kanjeng Pangeran benar. Tanpa pemasukan pajak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kapal-kapal pedagang dari Malaka, dari Payengarmasing, dan dari seluruh penjuru dunia akan masuk kemari. Apabila menginginkan rempah-rempah dan beras dari Jawa Dwipa ini, aku setuju sekali dengan rancangan-rancangan itu, Kanjeng Pangeran. Dan kalau mau, Kanjeng Pangeran tidak perlu menyerahkan upeti itu ke Mataram. Apa, Paman Gending? Haruskah hamba mengulanginya lagi, Kanjeng Pangeran? Bukankah sudah hamba katakan, jikalau perlu upeti tidak perlu diserahkan pada Mataram? Patut kita gunakan sendiri untuk mengelola Demak Bintoro. Mengapa begitu, Paman Gending? Bukankah kita ini berada di bawah kekuasaan Mataram? Kalau kita tidak menyerahkan upeti kepada istana, itu artinya kita tidak mematuhi lagi isi piagam ini. Kanjeng Pangeran tidak perlu khawatir. Kita bisa memulai rencana kita, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran telah mendapatkan kepercayaan penuh. Kita telah mendapatkan suatu tanggung jawab besar. Tetapi kita juga telah mendapatkan hak. Dan kita bisa menjalankan semua itu tanpa mengindahkan mereka. Apa artinya sebuah piagam? Yang penting adalah bagaimana kita melakukan tugas-tugas ini sebaik-baiknya. Tentu saja demi kepentingan kita. Bukankah begitu, Kakang Tondonegoro? Kalau menurutku, bagaimana kalau kita menyerahkan upeti, tetapi hanya sekian persen saja? Kita serahkan yang sebagian saja. Jadi kita tidak terlalu nyolok di mata, supaya kita tidak segera dicurigai. Kalau kita tidak menyerahkan upeti ke Mataram, artinya kita nanti dituduh sebagai pemberontak. Aku ingin rencana ini kita laksanakan perlahan-lahan, Paman Gending dan Paman Tondonegoro. Aku tidak ingin melakukan tindakan-tindakan gegabah. Sebab bagaimanapun juga, Demak ini masih di bawah kekuasaan Mataram. Dan kekuatan kita belum berarti. Mengenai pemasukan-pemasukan itu, hamba akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, Kanjeng Pangeran. Tentang kekuatan dan prajurit-prajurit baru, tentang bala tentara, hamba yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, hamba akan membentuk pasukan khusus. Hamba akan mengerahkan seluruh pemuda dan para lelaki yang ada di utara Demak Bintoro ini. Hamba akan mengerahkan para pemuda yang ada di pegunungan Kendeng dan seluruh utara pantai Laut Jawa ini. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba yang akan melakukan tugas sebaik-baiknya. Bukankah begitu, Kakang Tondonegoro? Semua itu terserah kepadamu, Adik Gending. Karena kau yang telah tahu bagaimana keadaan Demak Bintoro ini, maka seluruhnya kuserahkan kepadamu. Paman Gending, kalau memang kau memiliki suatu pengaruh besar di sini dan kau bisa mengerahkan prajurit baru serta membentuk laskar rahasia, terserah kepadamu. Semuanya ini kuserahkan kepadamu. Tetapi jangan sampai menyolok di mata Adi Jolang.
Jangan khawatir. Jangan khawatir Kanjeng Pangeran. Semuanya itu serahkanlah kepada hamba. Pangeran Puger merasa lega sekali karena Patih Tondonegoro dan Patih Gending membantu usahanya. Bahkan Adipati Gending sudah mulai memberikan semangat dan dorongan untuk memperkuat keberadaan Kadipaten Demak Bintoro dengan prajurit-prajurit pilihan yang akan dibentuknya dari Pegunungan Kendeng sampai ke wilayah utara Pulau Jawa. Tumenggung Gending lalu meninggalkan paseban istana Kadipaten Demak Bintoro. Maka Pangeran Puger pun sekarang hanya berdua dengan Patih Tondonegoro. Menurutmu bagaimana Paman Tondonegoro? Rencana-rencana Paman Gending nampaknya mantap sekali untuk mendukung semua kebijaksanaanku. Apakah kau juga setuju? Apakah kau juga melihat sesuatu yang baik untuk masa depanku? Paman sebetulnya kurang setuju, Nger. Sebab apa yang dilakukan Paman Gending nampaknya ia mempunyai ambisi besar sekali. Bukan begitu, Paman Tondonegoro. Ia mendukung rencanaku untuk memperkuat Demak Bintoro ini. Aku senang dengan rencana-rencananya untuk melatih semua pemuda dan laki-laki yang ada di Demak Bintoro ini. Dan ia akan mengembangkan wilayahku dari Pegunungan Kendeng sampai ke Tayu, sampai ke seluruh wilayah utara pantai Laut Jawa ini. Dan aku yakin Demak Bintoro akan menjadi kuat, Paman Tondonegoro. Kalau memang Kanjeng Pangeran sudah menghendaki demikian, saya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Hamba hanya sekedar ngomong Kanjeng Pangeran. Kalau memang Kanjeng Pangeran sendiri yang memiliki rencana besar terhadap Demak Bintoro, ya, laksanakanlah rencana itu. Apabila memang rencana itu menguntungkan Kanjeng Pangeran, apabila rencana itu hanya sekedar rencana dan merugikan Kanjeng Pangeran, saya minta Kanjeng Pangeran sudi mempertimbangkannya kembali. Sebab hamba tidak ingin apabila keraguan dan ketidakmantapan itu membuat Kanjeng Pangeran termangu-mangu. Tetapi Paman Tondonegoro, bukankah Paman Gending sudah menunjukkan apa yang baik untukku? Saran-sarannya sungguh mengena di hatiku. Sebelum aku ditunjuk dan diberi kekuasaan di Demak Bintoro ini, aku tidak diperkenankan datang di Paseban Agung. Dan itu cocok sekali dengan suasana hatiku. Lalu apa yang kudapatkan setelah menuruti apa yang diinginkannya? Adi Jolang segera menunjukku sebagai penguasa di Demak ini. Ya, terus terang, ini merupakan buah pekerti dari apa yang dilakukan Paman Gending kepadaku, Paman Tondonegoro. Kanjeng Pangeran tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang paling tepat untuk Kanjeng Pangeran. Semua terserah pada Kanjeng Pangeran, karena Kanjeng Pangeran sendiri yang memiliki kebijaksanaan. Menurutku tidak ada salahnya, Paman Tondonegoro. Apabila pada saat ini Paman Gending mulai mengerahkan para pemuda dan menyebarluaskan keinginanku ini melalui cara-caranya. Dan aku tahu, semua cara yang dipakai oleh Paman Gending nampaknya amat bagus. Nah, untuk itulah kita harus mendukungnya, Paman. Kanjeng Pangeran tidak salah langkah. Kukira tidak. Kukira apa yang kulakukan ini tidak salah. Aku hidup bukannya untuk mengikuti apa yang telah berjalan, Paman. Tetapi aku harus mengadakan perubahan-perubahan. Aku tidak ingin semuanya ini bersifat ajeg dan terus begini. Aku harus memberikan warna baru pada Mataram. Ya, aku tidak akan membiarkan Adi Jolang ongkang-ongkang kaki di singgasana. Puger dan Patih Tondonegoro diam dalam keheningan. Mereka sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, Adipati Gending mulai menjalankan siasat dan rencana-rencananya. Kalian semua bisa menyebarluaskan pengumuman ini. Semua pemuda dan laki-laki yang masih memiliki badan sehat, kuminta mendaftarkan untuk menjadi prajurit di Demak Bintoro. Iya, Kanjeng Tumenggung. Dengarkan, Guntur.
Aku saat ini bukan jadi tumenggung lagi, tetapi aku telah menjadi pati Demak Bintoro. Aku telah menjadi pati, kau tahu? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Semoga apa yang Kanjeng Pati titahkan bisa saya laksanakan sebaik-baiknya. Hamba akan menjalankan perintah. Ku minta kau benar-benar menjalankan tugas sebaik-baiknya, Guntur. Iya, Kanjeng Pati. Hamba akan melaksanakan tugas. Kau butuh berapa real untuk menjalankan tugas-tugasmu? Semua itu terserah Kanjeng Pati. Sebab yang hamba lakukan ini bukankah hanya melaksanakan amanat Kanjeng Pati. Tentu saja Kanjeng Pati telah merencanakan seluruh anggaran dan biaya yang diperlukan. Hamba hanya akan melaksanakan tugas dan perintah. Berapapun yang hamba terima, itulah yang hamba jalankan. Bagus kalau begitu. Ini ada 2.000 real. Semoga saja cukup untuk kau pergunakan untuk menjalankan tugas-tugasmu, Guntur. Dan jangan lupa, apabila kurang, kau bisa bicara kepadaku. Hamba, Kanjeng Pati. Terimalah uang itu dan gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kanjeng Pati. Hamba akan menjalankan tugas dan perintah Paduka. Kiranya Kanjeng Pati merestui semua apa yang hamba lakukan. Ku minta kau menyusuri daerah pegunungan Kendeng, ke Sukolilo, ke Pati, Tayu dan semua harus mendengarkan berita ini. Dan kau sendiri harus benar-benar memegang perintahku. Jangan sampai ada yang kelewatan, Guntur. Iya, Kanjeng Pati. Hamba akan melaksanakan tugas. Cepat, lakukan sekarang juga. Menunggu apa lagi? Seorang prajurit pilihan yang gagah perkasa menghaturkan sembah di hadapan Patih Gending. Lalu ia meraih buntalan uang real yang terdapat dalam kantung kulit itu. Disisipkannya di balik bajunya. Lalu pergi meninggalkan wisma Patih Gending. Sementara itu, Nyai Warih yang ditinggalkan Ki Warih di hutan Kerapia kini tinggal di wisma seorang diri. Pada suatu malam, ada seseorang yang mengendap-endap mendekati wismanya. Mengapa suasana menjadi trim-trim seperti ini? Hatiku menjadi berdebar-debar. Aku tidak bisa tidur. Mengapa aku memilih kembali ke istana? Mengapa aku tidak menemanimu saja di hutan Kerapia? Kakanglah, betapa berat tugas-tugasmu. Tetapi kadangkala aku tidak mau mengerti. Aku tidak mau menerima. Kadang-kadang aku mementingkan diriku sendiri, mementingkan keakuanku sendiri. Kalau kau keberatan tinggal di hutan Kerapia ini, biarkanlah aku sendiri bersama prajurit-prajurit untuk membangun taman di Kerapia ini. Kau tak perlu susah dan sedih memikirkan aku. Aku bisa mencukupi dan mengatasi diriku sendiri. Jadi, kakak menginginkan aku kembali ke istana? Kukira lebih baik begitu, daripada kau di sini pun tidak tenang, malah membuat hatiku gelisah. Ada-ada saja yang kau pikirkan, kalau tidak Sukmo, juga orang tuamu. Aku heran kepadamu. Sudahlah, kau jangan khawatir. 5 hari sekali aku akan pulang. Tak apa-apa kan? Kita mau menjadi abdi dalam, haruslah menunjukkan dharma bakti. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Siapa di situ? Siapakah kau di luar? Kaukah Kakang Warih? Kakang? Kaukah di luar? Kakang? Jawablah aku. Kaukah di luar? Ini Warih, bukalah pintumu. Ini aku. Nini Warih berdiri di balik pintu. Dia meraba dadanya. Jantungnya semakin berdebar. Dia mengenal suara lelaki itu. Dia memandang ke langit-langit rumahnya. Dan kembali dia meraba dadanya semakin erat. Nini Warih, bukalah pintumu. Ini aku, bukalah. Aku datang dari jauh, Nini Warih. Aku ingin minta minum. Aku haus sekali. Nini Warih, tolong buka pintu. Tidak, aku tidak akan membuka pintuku. Tidak baik malam-malam bertamu di rumah orang. Lagi pula suamiku tidak ada di rumah. Itu tidak baik kalau Cokro. Nini Warih, aku bermaksud baik kepadamu. Aku haus sekali.
Tenggorokanku kering. Aku minta minum. Niniwari, bukalah. Kau tidak perlu takut. Tidak ada yang marah kepadamu jika aku masuk ke rumahmu. Tidak, Kalacakra. Aku tidak akan membukakan pintuku untukmu. Pergilah. Mintalah minum di tempat lain. Jangan di rumahku. Niniwari, aku minta maaf apabila aku mengganggumu. Aku betul-betul butuh pertolonganmu. Lihatlah, tangan dan kakiku terluka. Dadaku juga terluka, Niniwari. Beberapa orang telah mengeroyokku dan aku hampir mati. Aku banyak kehilangan darah. Dan saat ini aku kehausan. Tolonglah aku. Niniwari, tolonglah aku cepat. Kalacakra, benarkah kau terluka? Niniwari, tolonglah aku. Percuma kau melakukan kebajikan-kebajikan apabila tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Tolonglah aku. Tolonglah, Niniwari. Tolonglah. Niniwari membuka pintu dan dia terkejut sekali ketika melihat Kalacakra meringkuk di depan pintu rumahnya. Dengan ragu-ragu, dia memeriksa Kalacakra dengan tatap matanya yang dingin. Kalacakra, kau kenapa? Tolonglah aku, Nini. Aku yakin kau bisa memberikan jampi-jampian atau obat-obatan untukku. Badanku terluka. Tolonglah, Nini. Kau tidak bisa berjalan, Kalacakra. Bangkitlah. Mari, silakan masuk. Aduh. Mari aku bantu. Tanganmu berdarah, Kalacakra. Kurisannya panjang sekali. Iya, Nini. Ada seseorang yang bermaksud jahat kepadaku. Ia berhasil melukai tubuhku. Dadaku juga berdarah. Tolonglah aku. Duduklah di sini. Aku akan mempersiapkan obat-obatan untukmu. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Berbaringlah di balik-balik ini. Silakan. Terima kasih, Nini. Mana saja yang perlu kuobati, Kalacakra? Tanganmu terluka parah sekali. Goresan lengan kirimu. Mengapa sampai seperti ini? Kau habis berkelahi, Kalacakra? Ya, aku terpaksa melawan orang-orang yang hendak merampokku. Sebagian besar uangku dirampasnya. Senjataku pun direbut mereka. Empat orang yang mengeroyokku. Mengapa bajumu juga berdarah? Maaf, akan kubuka pakaianku, Nini. Lihatlah. Ya, lihatlah. Dadaku juga terluka parah. Goresan pisau telah merobek dadaku. Kulitnya terbuka lebar. Tolong, aku mohon kamu mengobati lukaku ini. Biarlah aku bersihkan dengan air hangat. Tunggu sebentar. Tahanlah, akan kuusap, akan kuobati lukamu, dan akan kubersihkan. Tahan, apabila sakit sedikit. Sakit sekali, Nini. Prit, Nini. Tahanlah, Kalacakra, tahanlah. Aduh, Nini. Aduh, sakit sekali, perih sekali. Aduh, sakit sekali, Nini. Tahanlah. Akan kubersihkan. Setelah bersih, akan kuobati. Kalacakra merintih kesakitan ketika luka di dadanya dibersihkan Niniwari dengan air hangat. Dia hanya bisa mendelik dan merintih mendesis-desis. Dia menahan kesakitan yang luar biasa. Luka di dadanya menganga dan mengeluarkan darah. Nah, bagaimana nasib Kalacakra selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.